Calon Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda mengunjungi salah satu pengrajin ukiran kayu di Gang Mualimat RT 12 Kelurahan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat. Hajah Ananda pun terkesan dengan hasil ukiran kayu yang sangat beragam, mulai dari gantungan kunci, bingkai kaca, gantungan baju, asbak rokok, wan patung mini. Pemirsa, berikut untuk kabar selengkapnya. Calon Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda mengunjungi salah satu pengrajin ukiran kayu di Gang Mualimat, RT 12 Kelurahan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat. Junianto yang sudah 2 tahunan ini menekuni usaha kerajinan ukiran kayu, lantaran hampir setahunan ini kada bisa lagi berjualan pentol di sekolah-sekolah akibat wabah virus corona. Sehingga lelaki kelahiran Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ini menekuni ukiran kayu. Hajah Ananda pun terkesan dengan hasil ukiran kayu yang sangat beragam, mulai dari gantungan kunci, bingkai kaca, gantungan baju, asbak rokok, wan patung mini. Selain itu, ada juga ukiran kayu topeng, hingga mencoba untuk memahat salah satu ukiran tersebut. Pengrajin ukiran kayu Junianto Wahyudi Takuni Prima TV merasa bersyukur masih bisa menghidupi keluarganya dengan menjual berbagai ukiran kayu. Sedangkan hasil kerajinan ini ditawarkan dengan harga yang bervariasi tergantung tingkat kerumitannya. Menurut Junianto, untuk penjualannya dilakukan secara offline dengan menitipkan ke wadah kekawanannya dan menunggu pembeli datang ke rumah. Junianto pun menaruh harapan pada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Hajah Ananda dan Mustafa Zakir dipilih wali tahun 2020 ini. Jika pasangan nomor urut 4 ini nantinya menang atau terpilih, Junianto berharap adanya wadah khusus berupa lapak seni kepada bubuhan pengrajin supaya dapat memamerkan aneka karya seni mereka dan sekaligus menjualnya. Junianto juga meminta adanya perhatian yang sama lawan bubuhan perantau yang berwirausaha di Banjarmasin, mulai dari pembinaan hingga bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha agar bisa lebih maju lagi. Junianto. Oh iya. 11 Juni 74. Sudah berapa nih Pak? Ini selama pandemi ini setahun sampai ini, sudah Pak? Ini 2 tahun. 2 tahun lah. Tapi yang khusus sudah hampir setahun Pak? Hampir setahun. Pas selama pandemi ini Pak? Pandemi ini. Ini dari harga berapa? Paling murah Pak kalau gantungan kunci Pak? Kalau gantungan kunci paling 10.000-an aja. Yang paling larang? Yang paling larang? Inilah Pak. Ini kalau jadi bisa sampai 2 juta. Oh, topeng nih Pak lah? Tinggi, kan ini dipakai. Oh iya. Kalau yang pajangan murah aja, yang pajangan itu paling 2,5, 300. Kalau yang ini kok Mbak? Ini 100-an. 100 ribuan lah. Apa aja tadi Pak? Anehnya Pak, bahannya Pak? Kalau yang topeng itu dari kayu pelantang, kalau di kalau Jawanya kayu puli. Puli lah. Sementara itu, calon wali kota Banjarmasin Hajah Ananda mengaku sangat tertarik dengan aneka ukiran kayu tersebut, bahkan memesan beberapa buah dalam bentuk kanas. Mantan ketua dan wakil ketua DPRD Banjarmasin ini pun menegaskan, pelaku UMKM nang kaya Junianto ini akan menjadi perhatian jika nantinya terpilih di Pilwali Banjarmasin 2020. Jadi hari ini itu, Ulun itu mengunjungi salah seorang warga masyarakat di RT 2 Kelurahan Kuin Selatan, tepatnya tetangga Ulun, Pak Juni lah. Nggih. Jadi ternyata Ulun aja sebagai tetangga sidin beratnya kada tahu bahwa banyak potensi warga masyarakat itu yang belum dikembangkan secara maksimal. Jadi kan kalau Ulun terus terang aja melihat yang kayak ini, yang ukiran-ukiran itu menurut Ulun kan Ulun pribadi biasa melihat itu kayak di Bali, di Jawa loh. Tapi ternyata di belakang rumah Ulun kita punya pengrajin hebat gitu yang belum bisa kita kembangkan potensinya semaksimal mungkin. Walaupun Sidin ini kan memang aslinya dari Pulau Jawa dan memang ukiran-ukirannya ini masih berbau Jawa, tapi kalau misalnya kita bantu Sidin, kita kembangkan Sidin loh, ibaratnya kita tambahkan muatan lokal Banjarmasinnya loh, misalnya contoh kayak Banjar ini terkenalnya khasnya apa sih, kayak pasar terapung, kelotok, Runner-up Satu Putri Indonesia tahun 2006 ini pun menyatakan ada sejumlah program yang telah disiapkan untuk pelaku UMKM. Salah satunya adalah program Rumah Perezekian, yaitu sebuah wadah yang menyediakan sabaratan kebutuhan bagi warga Banjarmasin yang ingin memulai UMKM ataupun eksis ingin mengembangkan usahanya.